kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Wah, saya kalau lihat belakang backgroundnya Bung Rocky ini, saya jamin emak-emak makin makin heboh lagi. Karena kemarin anggreknya sedikit saja udah banyak komentar. Saya sendiri nggak perhatiin, tapi banyak ternyata emak-emak yang memperhatikan. Bang Rocky bisa ngurus anggrek juga. Nah, kalau ngurus anggrek aja bisa, apalagi ngurus yang lain gitu. Yang saya nggak bisa tuh ngurus negara. Jadi saya punya koleksi anggrek banyak. Tapi anggrek ini kan adalah semacam relaksasi aja tuh. Nggak bisa dapat relaksasi dari negara karena saya bukan BUMN dan bukan oligarki. Biasanya dapat relaksasi dari negara kan oligarki. Jadi saya minta tolong Orchid untuk merelaksasikan suasana. Yes. Oke, bagi kemarin yang memperhatikan bunga anggreknya Bung Rocky, silahkan dinikmati itu. Bunganya kebetulan sedang mekar dan udara sedang cerah. Sebelum saya ngajak Anda ngobrol, saya ingin bikin sedikit ralat gitu, karena berkaitan dengan fakta yang saya kemukakan kemarin. Salah saya kemarin menyebut pertandingan Prancis dengan Hungaria itu berlangsung di Bukares, tapi ternyata di Budapest. Kalau yang di Bukares itu ya antara Ukraina dengan Makedonia Utara itu di Bukares. Jadi dua stadion itu dipakai. Kebetulan kan bertetangga ini antara Rumania dengan Bukares, bertetangga, dan sekarang jadi panitia, tetap jadi penyelenggara Euro 2020 ya, bukan Euro 2021 meskipun sekarang tahun 2021 tapi Euronya 2020. Ini memang tetangga tapi kotanya beda banget lah antara Bukares dengan Budapest. Kalau Budapest ini kan terkenal sangat cantik kotanya, beda dengan Bukares ya. Oke ya. Ya, dua-dua bekas wilayah komunis. Ya. Oke, itu penting. Saya mesti memperbaiki itu karena di media itu fakta itu kan akurasi itu penting. Ya, itu kita kalau bicara mesti, jadi tidak ada dijamin tidak ada hoax karena kita bicara soal akurasi. Jadi kredonya begitu. Accuracy. Nah, itu biasanya kalau di kantor-kantor yang media yang benar dieja dengan benar tuh. ACWCURIACY. Nah, jadi supaya itu jadi doktrin bahwa wartawan itu harus akurat dalam menyampaikan infonya. Okay. Yang boleh salah tuh Presiden Wakanda. Nah, bisa aja tuh Budapest tuh ibu kota Romania. Saya perbaiki ya, sama-sama depannya B, di belakangnya S, tapi kotanya dua kota yang berbeda, tapi sama-sama menjadi tuan rumah juga sekali ini. Oke, Bung Rocky, soal 3 periode masih terus kelihatannya masih akan bergulir, tapi yang saya menarik ini kan ada istilah yang sebenarnya sering Anda gunakan, tapi sekarang juga digunakan oleh seorang epidemiolog, itu Pandu Riono dari UI. Dia menyebut bahwa yang terjadi di Indonesia itu bukan herd immunity tapi herd stupidity. Jadi kerumunan kebodohan ya kan gitu. Iya, betul itu Pak Pandu memang mengamati dari lama bahwa kebijakan pemerintah betul-betul memperlihatkan ketidakkonsistenan. Nah, kata lain dari ketidakkonsistenan adalah dungu, tapi dia pakai herd stupidity. Jadi herd stupidity itu terjadi kalau saling mengabaikan di kalangan pemegang kendali kekuasaan, itu sebetulnya. Nah, efeknya adalah pada masyarakat. Jadi betul sekali Pak Pandu ini kan paham tentang bagaimana kebijakan itu menghasilkan kepatuhan atau menghasilkan kedunguan tuh. Jadi itu bedanya tuh. Selamat buat Pak Pandu karena berhasil menerangkan problem rumit yang orang mau cari keterangan, akhirnya ketemu satu konsep yaitu herd stupidity. Ini penting masuk dalam kasus politik dan kasus kesehatan gitu ya, atau kasus kebijakan publik, masuk kamus baru kebijakan publik kita gitu, herd stupidity. Oke. Nah, berkaitan dengan soal herd stupidity, bukan herd stupidity, herd immunity maksud saya. Ini kan hari Kamis nanti Habib Rizik itu akan divonis untuk dalam kasus swab di Rumah Sakit Umi, Bung Rocky, dan ini sudah ramai sekali karena banyak sekali pendukung-pendukung Habib Rizik siap dari berbagai daerah yang akan datang ini katanya untuk memenuhi tantangan dari para jaksa penuntut umum yang mempersoalkan soal gelar imam besar dia. Dan saya juga ada video beredar tuh, video Permadi diwawancari Pak Jaya Suprana, itu testimoni dia tentang
Habib Rizik Syihab. Kalau Anda sendiri punya nggak pengalaman personal dengan Habib Rizik Syihab? Saya punya pengalaman intelektual dengan Habib Rizik, karena Habib Rizik dalam satu seminar membahas hal yang betul-betul fundamental, yaitu cara kita mengakrabkan kewarganegaraan atau cara kita berbangsa dengan bermartabat. Dan itu saya kira yang dia ulang-ulang dalam upaya memperlihatkan bahwa ada beda antara sikap politik dia terhadap kekuasaan dan sikap politik dia terhadap bangsa. Jadi saya hormati itu karena Habib mampu untuk memisahkan tradisi berdebat atau ngeyel ala Petamburan, ala Betawi sebetulnya, dan saya kenal tradisi itu. Anak Tanah Abang kan ya begitulah, ngocehnya begitu. Tapi dia juga mampu untuk memperlihatkan bahwa itu hanya dalam upaya untuk menerangkan sesuatu yang sedang in. Tapi yang lebih penting adalah dia paham bahwa bangsa ini harus tumbuh dalam kemajemukan, bangsa ini harus tumbuh dalam persaudaraan. Dan itu yang justru sering diabaikan oleh para penghina atau pembuli Habib. Seolah Habib nggak punya kapasitas intelektual untuk menerangkan nasib bangsa. Nah, pengalaman intelektual saya justru di situ, dan saya hormati itu karena dia bisa memisahkan antara wilayah personal, yaitu kebiasaan orang untuk mengucapkan kritik yang kadang-kadang brutal, dan kemampuan dia untuk mengendapkan problem bangsa itu. Ya, Habib Rizik kan kita nggak bisa tuntut seperti Pak Jokowi yang santun karena budaya Jawa. Ini lain lagi, nggak boleh dong. Biarkan aja Habib Rizik dengan karakter dia itu. Tapi itu kan karakter personal, tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia untuk membayangkan hidup di masa depan dengan Indonesia yang utuh, berbasis Pancasila. Itu dia ucapkan. Oke, nah kita tahu bahwa dalam kasus sebelumnya, Habib Rizik Syihab di Petamburan dihukum 8 bulan penjara dari tuntutan 2 tahun. Kemudian untuk di Megamendung itu hanya didenda 20 juta dari tuntutan hukuman 10 bulan penjara. Nah, sekarang ini yang agak serius ini karena kasusnya dianggap Habib Rizik Syihab membuat keonaran, menyampaikan kabar bohong dan kemudian berdampak keonaran. Jadi dituntut oleh jaksa sampai 6 tahun penjara. Jadi ya, ini kelihatannya di akhir ini kemudian orang berspekulasi, kenapa ya kok tuntutannya sangat berat gitu? Apakah karena mereka menganggap bahwa mereka khawatir kalau Habib Rizik Syihab akan divonis ringan dan segera keluar dari penjara gitu? Kita selalu menganalisa fakta hukum dengan latar belakang politik, khususnya pada tokoh-tokoh oposisi itu. Jadi tidak mungkin jaksa maupun hakim itu lepas dari variabel politik. Walaupun kita tahu doktrin bahwa kasus itu adalah kasus demi kasus, bukan demi artinya untuk kasus itu aja tuh. Karena itu berlaku prinsip hukum bahwa fakta hukum harus dilepaskan dari peristiwa politik. Tetapi kita di Indonesia di dalam 5-6 tahun terakhir ini, semua kasus yang menyangkut tokoh kritis itu sering dikaitkan dengan ketidaksukaan istana terhadap tokoh-tokoh ini. Nah, itu sebetulnya yang mesti kita contain supaya tidak mempengaruhi putusan hakim. Jadi kalau kasus-kasus sebelumnya itu soal kerumunan segala macam tidak cukup kuat, maka seolah-olah harus dihadirkan kasus lain, yaitu berita bohong segala macam. Padahal ini satu rangkaian sebetulnya, karena kita tahu bahwa Habib Rizik diuber-uber, dan karena itu dia mesti seolah-olah gitu. Rentetan peristiwa ini yang memungkinkan kita menganalisis bahwa kekuasaan tetap mengintai kesalahan Habib Rizik. Nah, ini tergantung dari konstelasi politik 2 hari ke depan itu. Kalau konstelasi berubah, maka tentu juga hakim akan melihat fakta-fakta lain yang memungkinkan kebijakan hakim itu mengabaikan tuntutan politik. Karena hakim dibekali dengan satu prinsip bahwa dia tidak boleh diganggu oleh siapapun itu. Jadi kalau rasa keadilannya menganggap bahwa ini adalah rentetan untuk menjebak Habib Rizik, maka dia bisa berbalik menjadi bijak. Untuk misalnya ya bebaskan aja secara murni itu dengan berbagai macam pertimbangan hukum. Tapi nanti ada orang yang gugat-gugat lagi kan. Ya tapi kan hukum harus berlaku sama. Nanti hakimnya juga bisa bikin poin baru bahwa bohongnya Habib itu bisa berlaku juga pada peristiwa lain di mana pejabat juga berbohong. Menyembunyikan informasi kesehatan juga itu berbohong kan.
Dan banyak pejabat yang menyembunyikan informasi kesehatan, bahkan sebelum Habib Rizik tuh. Jadi ini problemnya. Ya. Nah, sebenarnya kan kita bolak-balik juga melihat ini sebenarnya pengadilan Habib Rizik Sihab ini bisa menjadi momentum kalau ingin pemerintah dalam situasi sekarang membuat semacam sinyal rekonsiliasi kan Habib Rizik Sihab bolak-balik tuh menyampaikan itu ketika dia kembali dari Arab Saudi juga ketika dia pidato pertama yang disampaikan itu soal rekonsiliasi. Yang kedua kemarin juga di pengadilan ternyata terungkap bahwa sebenarnya ketika terjadi di Arab juga ketika Habib Rizik masih di Arab juga sudah ada semacam upaya rekonsiliasi dengan mengirim telepon Pak Wiranto, telepon dari Budi Gunawan meskipun Kepala BIN meskipun kemudian diingkari, kemudian pertemuan dengan, maksud saya bukan telepon, pertemuan dengan Budi Gunawan Kepala BIN, kemudian pertemuan dengan Tito gitu, dan itu semua sudah dilanjutkan dengan pertemuan GNPF Ulama. Saya kira Anda pasti kenal baik dengan Yusuf Matak. Dia juga pernah 2 kali ke Istana Bogor gitu, diutus oleh Habib Rizik Sihab untuk itu. Nah, kenapa ada kelihatannya meskipun tak awal-awalnya ada tanda, ada semangat kalau dalam bahasa agama islah, tapi kemudian semua itu dimentahkan gitu. Apa sih sebenarnya dugaan Anda di balik mentahnya berbagai rekonsiliasi? Karena kalau syarat-syarat dari Habib Rizik Sihab juga nggak aneh-aneh kok. Misalnya dia minta pemerataan ekonomi, misalnya tidak lagi menjadikan tenaga kerja Cina yang datang ke Indonesia dan didominasi ekonomi dan sebagainya, dan kemudian juga akomodasi kepentingan umat Islam. Ini problemnya dalam politik Indonesia, hal yang personal itu kadang-kala nggak bisa diterangkan. Sama seperti dulu, saya menduga bahwa ada seorang tokoh utama di Republik ini yang punya dendam pada Habib Rizik. Jadi kita mesti lihat variabel itu, dan sebetulnya masyarakat sipil menginginkan rekonsiliasi, dan Habib Rizik sangat terbuka, berupaya untuk kasih sinyal segala macam dengan segala aktivitas FPI juga diupayakan untuk jangan ada dendam di dalam soal-soal politik. Tetapi kita tahu bahwa bangsa ini terpecah karena problem agama tuh. Terpecah karena sentimen-sentimen yang sebetulnya non-politis. Nah, ini yang dieksploitasi oleh mereka yang menginginkan tidak ada rekonsiliasi, supaya Habib Rizik ditawan terus dalam isu radikalisme demi meloloskan pihak lain yang isunya nasionalisme. Jadi di atas atau di belakang analisis hukum ini berlaku prinsip tadi, semacam pertandingan antara radikalisme dan nasionalisme. Kalau Habib Rizik dibebaskan, berarti radikalisme akan kembali itu. Itu intinya tuh. Tetapi saya terangkan tadi bahwa kita mungkin satu waktu nanti akan baca biografi seseorang, kenapa Habib Rizik diperpanjang atau dipermainkan terus kasus hukumnya itu. Seseorang yang mungkin sangat berkuasa, yang nanti akan ditulis ketika terjadi perubahan politik. Sama dengan Pak Harto dulu, kita tahu apa soal Petrus, akhirnya Pak Harto yang menerangkan bahwa iya memang saya menginginkan itu ketertiban, maka Petrus itu adalah saya bertanggung jawab misalnya. Lalu timbul debat, tapi kemudian orang paham bahwa ya udah polisinya udah jalankan, mau ada apa lagi. Jadi selalu post factum penjelasan itu. Tapi kita di sini karena era demokrasi kita bisa duga tuh ada persaingan personal antara istana dan FPI, itu jelas terbaca di dalam rekam peristiwa selama 2 tahun terakhir ini. Jadi itu kira-kira yang jadi setup dari politik istana. Ya, kalau saya mengikuti jalannya persidangan dan pembelaan Habib Rizik Sihab, selalu Habib Rizik Sihab mengkaitkan itu dengan Pilkada DKI Jakarta. Jatuhnya Ahok, terus kemudian kan bersama dengan jatuhnya Ahok itu kan berhentinya proyek-proyek reklamasi di Teluk Jakarta, dan nilainya itu besar sekali memang, harta karun yang terpendam itu. Saya kira nanti one day itu tinggal menunggu waktu saja itu, ketika misalnya Anies tidak lagi menjadi gubernur, itu akan aktif kembali. Habib Rizik Sihab mengkaitkan itu, dan kalau itu kan berkaitan lagi-lagi dengan cukong, dengan para oligarki. Saya kira itu ada sponsor semacam itu di belakang yang menganggap bahwa Habib Rizik ini binatang jalang di dalam puisinya Khairil Anwar tuh. Tapi justru rakyat menganggap diperlukan binatang jalang untuk memberi koreksi pada kebun binatang Republik ini, bahwa kejalangan itu diperlukan untuk menegur ketidakadilan sebetulnya. Dan publik yang bakal datang di hari-hari vonis Habib Rizik masih datang dengan ide itu,
masih datang dengan background bahwa Habib Rizik itu tersingkir karena persaingan dengan oligarki itu. Oligarki merasa tercoreng wajahnya karena ada orang yang bandel yang namanya Habib Rizik yang masanya banyak waktu itu. Nah karena itu mulai digerogoti pelan-pelan kan. FPI-nya dulu dipangkas, lalu Munarman harus dijadikan sebagai tersangka untuk kasus yang sebetulnya agak absurd itu. Nah sekarang Habib Rizik ada di dalam suasana baru, yaitu kegagalan pemerintah menghasilkan keadilan. Sehingga sangat mungkin figur Habib Rizik tumbuh lagi sebagai pahlawan. Ini sosiologi biasa tuh. Jadi kalau pemerintah gagal untuk menghasilkan keadilan, maka Habib Rizik akan jadi faktor terus itu. Demikian akan ada Habib Rizik lain. Ini jalan biasa aja di dalam sistem politik kita dari awal. Orang mau cari ratu adil itu, orang mau cari semacam tokoh yang mampu menjadi tempat pengaduan. Nah, Habib Rizik terbuka untuk pengaduan itu. Nah, saya terangkan ini sebagai deskripsi aja bahwa politik Indonesia selalu membutuhkan kritik. Tetapi karena oposisi nggak ada, maka diambil alih tokoh-tokoh kritis di luar sistem kepartaian. Jadi Habib Rizik sebetulnya adalah ketua partai oposisi yang memang tidak secara legal punya partai. Itu aja sebetulnya. Dan publik seringkali lebih percaya pada tokoh oposisi non partai daripada mereka yang seolah-olah beroposisi tapi kaki satunya ada di kekuasaan. Ya. Nah, saya kira nanti apapun hasil vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu bisa menjadikan indikator buat kita ya, dan apa yang terjadi dalam politik nasional kita. Karena kalau kita tadi pegang cerita Habib Rizik Sihab, ada kelompok-kelompok yang tadinya mencoba rekonsiliasi, tapi kemudian ternyata Habib diperlakukan secara keras, artinya kelompok yang mengambil jalan keras ini yang lebih menang gitu daripada kelompok yang rekonsiliasi. Jadi vonis nanti juga bisa menjadi cermin itu kan? Iya, vonis itu akan kita baca sebagai pertarungan antara yang mau rekonsiliasi dan yang menginginkan Indonesia ini tetap tumbuh di dalam kebencian tuh. Jadi hakim hari ini sedang memikirkan itu sebetulnya. Kan kekuasaan berharap kalau FPI dibubarkan, kalau Munarman ditangkap, kalau Habib Rizik di penjara, itu kekuatan politik Islam itu akan menurun. Ternyata enggak. Justru ada banyak partai Islam baru yang didirikan dengan motif yang sama sebetulnya, menuntut keadilan. Jadi ini sebetulnya sudut pandang saya tuh. Nah, hati-hati bahwa kalau kekuasaannya kehilangan kemampuan untuk meyakinkan masyarakat sipil, maka bandul akan berbalik pro pada Habib Rizik tuh. Dan itu sangat mudah berubah menjadi satu gerakan sosial. Dan bagi saya nggak ada soal, karena memang diperlukan gerakan sosial untuk menghasilkan perimbangan kekuasaan baru. Bukan untuk bikin kerusuhan tentu, tapi untuk memberi perimbangan baru. Karena istana terlalu homogen, menyerap semua kekuatan formil. Dan kekuatan informil masyarakat sipil justru diintai. Nah ini sebetulnya satu momen untuk rebalancing politik di negeri ini nih. Ya, saya jadi terpikir bahwa yang tadi Anda sampaikan bahwa ini untuk meredam gerakan kekuatan Islam tapi ternyata gagal, itu sama juga dengan gagalnya tesis mengakomodasi Pak Prabowo dan Sandiaga Uno dalam pemerintahan untuk menyelesaikan pembelahan kan? Ya itu sama, itu persis itu ya, karena itu orang yang minta 3 periode menganggap bahwa kalau Jokowi dan Prabowo bersatu maka selesai problem bangsa ini. Tapi justru dua-duanya punya problem dengan pembelahan bangsa. Jadi udahlah, kita terima ini sebagai bagian dari hukum sosiologi untuk mencari keseimbangan baru. Jadi biarkan publik datang supaya pemerintah tahu bahwa dukungan terhadap oposisi juga masih berlangsung, kendati tidak terhadap Prabowo dan Sandi itu. Kan itu soalnya kan. Oke, jadi kita tunggu hari Kamis seperti apa bunyi vonis, dan kita mesti melihat bahwa vonis tadi bukan semata persoalan hukum. Itu bisa menjadi indikator kemana bandul atau kebijakan politik dari pemerintah kita saat ini. Ya, dan kita tunggu editorial FNN untuk secara bijak memperlihatkan peta politik terakhir bangsa ini. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan sekali lagi buat Anda, khususnya mak-mak pencinta anggrek, silahkan menikmati anggreknya. Yes, Oke. Bye. Siap. Salam buat mama pecinta kembang.